Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Yuliana Wilhelmina Nenohai, dan kini saya menyapa Bapak Ibu sekalian dari Pos Pelayanan dan Kesaksian Bethlehem Tapau, Jemaat Bukit Kasih Ranai Natuna, Kepulauan Riau. Mengawali renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Allah menganugerahkan bagi kami hari yang baru. Kini kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami semua, baik hamba-Mu sebagai pemberita firman maupun setiap kami yang mendengarkannya, agar hidup yang kami jalani ini adalah hidup yang senantiasa membuahkan kebenaran firman-Mu dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sangat membutuhkan tuntunan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 37-44 yang menyatakan, nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semakin berharga satu hal atau benda, semakin waspada pula pemiliknya agar tidak kehilangan benda atau hal tersebut. Bisa uang, perhiasan, jabatan, pekerjaan, bahkan keluarga. Dikerahkanlah segala jenis bantuan keamanan, kamera pengawas, brankas, alarm, satpam. Pokoknya dijaga sebisa mungkin agar aman dan tidak berpindah kepemilikan. Intinya, hal yang berharga diikuti dengan sikap yang serius untuk menjaga hal atau benda tersebut. Bapak Ibu, keselamatan, hidup kekal bersama dengan Tuhan, sesungguhnya seberapa berhargakah itu bagi pribadi kita masing-masing? Apakah tidak berharga dan tidak dijaga? Atau berharga tapi sering lupa untuk dijaga? Jemaat Tuhan, renungan pada pagi hari ini ialah tentang berjaga-jaga, mengajak kita untuk berwaspada kembali. Kenapa berjaga? Ditegaskan 3 kali dalam bacaan ini, karena Anak Manusia, karena Tuhan datang pada waktu yang tidak diketahui oleh siapapun. Lantas apa yang dijaga? Tentu menjaga hidup kita, menjaga diri kita, pribadi kita sebagai umat yang beriman kepada Kristus, sebagai umat yang dipilih dan diselamatkan oleh Kristus. Agar pada kedatangan Tuhan, pada perjumpaan dengan Tuhan, kita terpilih menjadi orang-orang yang selamat dan memiliki hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Setidaknya ada 3 penjelasan dalam bacaan ini. Bagian yang pertama diangkat tentang kisah Nuh.
Bagaimana orang-orang sibuk makan, minum, kawin, mengawinkan, merepresentasikan sebuah kesibukan atau kegiatan keseharian, rutinitas sehari-hari. Makan, minum, bergaul, dan lain sebagainya. Bapak Ibu menikmati kesibukan dalam kewaspadaan. Itu bagian yang pertama. Boleh kita sibuk, boleh. Tapi berjaga-jaga di dalam kesibukan. Sibuk kerja mengumpulkan uang, berjagalah agar caranya benar. Sibuk membangun koneksi dan sibuk bergaul, berjagalah agar di dalam pergaulan kita tetap membawa damai dan membawa keadilan. Apapun yang kita kerjakan, rutinitas apapun yang membuat kita sibuk pada hari ini ataupun hari-hari berjalan, laksanakanlah itu di dalam kewaspadaan. Laksanakanlah itu di dalam diri yang selalu siap, selalu awas, selalu berjaga-jaga. Evaluasi kembali. Kesibukan saya satu hari ini, kegiatan saya ini, pekerjaan saya ini, penggunaan jabatan saya ini, tutur kata saya hari ini. Apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah sudah saya jaga dengan baik sehingga tetap membawa damai, keadilan, dan sukacita atau tidak? Bahkan sukacita saya hari ini, kesenangan saya hari ini, hal yang saya rayakan hari ini, apakah karena sebuah kebenaran ataukah tidak? Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua berbicara tentang ada yang dipilih dan ada yang tidak. Ada 2 orang di ladang, ada 2 perempuan, ada yang di bawah dan ada yang tidak. Ini memberikan sebuah garis yang jelas dan nyata bahwa tanggung jawab untuk berwaspada dan berjaga-jaga itu ada pada setiap pribadi dan harus dikerjakan setiap pribadi. Tidak bisa saling subsidi, bahkan antara suami istri. Istri rajin ibadah, kemudian suami nebeng hasilnya, atau sebaliknya. Sehingga Bapak Ibu ingatkan pada pribadi kita masing-masing, berjaga-jagalah wahai diriku, berwaspadalah wahai diriku di dalam menjalani rutinitas dan menjalani kehidupan sehari-hari. Bagian yang ketiga memberikan perumpamaan contoh tentang pencuri. Bapak Ibu kita berjaga-jaga dari pencuri kalau kita tahu ada barang berharga yang kita miliki. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup kekal begitu berharga sehingga Tuhan sendiri datang untuk memberikan penebusan dan keselamatan bagi kita semua. Bahwa Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya yang besar dan keseriusannya bahwa hidup kekal bersama dengan Tuhan ialah suatu hal yang sangat berharga. Betapa berharganya kebersamaan yang kekal, kebersamaan yang abadi bersama dengan Tuhan. Tapi kita harus ingat, keselamatan dari Tuhan itu bukan seperti tiket yang terlepas dari diri kita. Ada diri kita dan ada tiket. Keselamatan itu mungkin seperti obat, walaupun analogi ini juga tidak 100% menjawab. Tetapi keselamatan itu menyatu dalam diri kita dan nampak hasilnya. Bagaimana kita menjaga keselamatan itu terlihat dari apa yang kita nyatakan dalam kehidupan kita. Dijaga dengan baik sama dengan dinyatakan dengan baik. Pikiran kita, tingkah laku kita, sikap-sikap kita, tutur kata kita. Apakah sesuatu yang menunjukkan bahwa saya adalah umat yang diselamatkan? Saya adalah umat yang dalam hidup ini selalu bersyukur akan keselamatan dan hidup saya memuliakan Tuhan atau tidak? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kalimat yang menyatakan begini. Salah satu kata yang paling berbahaya ketika dipelajari dan dipahami manusia ialah kata besok. Karena pada kenyataannya tidak seorang pun yang bisa menjamin 100% pasti bahwa besok itu pasti ada. Baik untuk dirinya, baik untuk orang lain, bahkan untuk dunia ini. Tapi seringkali kita bilang sampai jumpa besok, masih ada hari esok, masih bisa besok, dan
sejenisnya. Hal ini sebenarnya mau menyatakan bahwa seringkali kata besok itu memberikan risiko penundaan atau risiko tidak bersegera. Terkadang kita menunda untuk hidup berwaspada, untuk hidup berjaga-jaga, menjaga diri kita agar berada dalam kehendak Allah, karena kita berpikir bahwa masih bisa besok. Besok baru saya mulai baca Alkitab dengan rutin. Nanti tunggu umur sekian baru saya rajin ibadah. Tunggu umur sekian baru saya melayani. Tunggu baru saya bisa melepaskan kebiasaan ini. Tunggu baru saya bisa merubah hidup saya. Ya kalau masih dalam ladang pekerjaan seperti ini susah kita jujur dan lain sebagainya. Berbagai penundaan-penundaan itu membuat kita terbiasa untuk menunda. Dan semakin kita terbiasa menunda untuk berjaga-jaga, semakin kita terbiasa untuk tidak waspada. Semakin membuat kita berada pada posisi, saya mau hidup kekal bersama dengan Tuhan. Saya tahu saya umat yang diselamatkan. Tapi mengkaryakan hidup sebagai umat yang diselamatkan adalah sesuatu yang seringkali tertunda. Sehingga kita punya hal berharga itu. Namun sikap kita adalah sikap yang tidak menjaga hal berharga itu. Bahkan kita sendiri seringkali melupakan bahwa kita adalah umat kepunyaan Tuhan yang dalam perjumpaan dengan Tuhan sekiranya kita menjadi bagian dari orang-orang yang dipilih Tuhan. Sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan kita menunda untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Jangan menunda untuk memperbaiki kehidupan kita. Berjaga-jagalah karena perjumpaan dengan Tuhan adalah waktu yang hanya Tuhan yang tahu. Sehingga sekiranya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita sudah berada dalam keadaan yang siap. Karena kita selalu waspada, kita selalu berjaga-jaga, kita menikmati rutinitas, kesibukan kita, keseharian kita dengan kesadaran bahwa apapun yang saya lakukan, seharusnya saya menunjukkan diri saya, mengkaryakan bakti dan kehidupan saya sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan, sebagai orang yang senantiasa memuliakan Tuhan. Selamat menjalani hari ini, berjaga-jagalah, mata Tuhan melihat dan menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Kami mohon ya Tuhan, ampuni kami ketika seringkali kami menunda untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkenan kepadamu. Bahkan kami lupa untuk menjaga tutur kata, pikiran dan sikap kami. Kami mohon Tuhan, ampunilah kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu selalu bersuara di dalam diri kami, pikiran kami, menuntun tingkah laku kami. Agar apa yang kami karyakan, apa yang kami laksanakan, sekiranya berkenan kepadamu ya Bapa. Dan sertailah perjalanan kehidupan kami pada saat ini. Izinkanlah agar kami menjadi berkat bagi orang-orang yang kami jumpai. Berkatilah pekerjaan kami, berkatilah gereja kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah orang-orang di sekitar kami dalam gumul juang mereka. Dan dalam perkenanan-Mu, biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang membawa sukacita di dalam pergumulan dan perjuangan mereka. Bapa yang baik di dalam sorga, berkenankanlah kiranya Tuhan keberadaan diri kami, dan berkenanlah Engkau kiranya menjawab pergumulan-pergumulan hidup kami. Namun jadilah kehendak-Mu dalam apa yang kami kerjakan dan dalam apa yang kami cita-citakan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.